Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari swasta, dari Basidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil pendidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Oke, akhirnya hari ini polisi bertindak juga. Ada 8 tersangka. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya dijadikan tersangka. Ada 8 tersangka sementara ini. Di antaranya ada Egi Sujana, kemudian Kurnia Trirohyani, kemudian Dame Hari Lubis, kemudian ada Rizal Wadilah, ya, dan Rustam Effendi, dan yang 3 lainnya tentu saja Roy Suryo, Tifa, dan Rismon. Akhirnya mereka kena titik akhir, berada di titik akhir perjalanan dia benci dengan keluarga Jokowi. Kebencian, saya yakin kebencian masih tetap ada, tapi perjalanan kaitannya dengan ijazah palsu akan segera berakhir. Kalau udah tersangka, pastinya nanti akan proses persidangan. Nah, kalau udah keputusan dan bersalah, mestinya akhirnya ke jeruji penjara. Bagi teman-teman semuanya, ikuti terus perjalanan proses hukum mereka, kawal terus sampai akhir. Jangan ada yang mungkin ada bermain, biar kasus ini cepat selesai, cepat terang siapa yang salah, siapa yang benar.
apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu, biar jelas, sehingga rakyat tenang, negara pun tentram, tidak gaduh setiap hari, tidak ada demo setiap harinya, ya. Dan tentu saja mestinya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak tinggal diam dengan adanya ini, pasti dia akan melawan. Ikuti dan kawal terus biar mereka tidak bikin ulah, bikin gaduh lagi. Selamat kepada Roy Suryo dan kawan-kawan atas predikat terbarunya menjadi tersangka. Wassalam.